Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Perkenalkan, saya Made Widiane dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung. Ayo Gianyar bangkit, Purda Dana Raksikah dengan kredit usaha rakyat daerah, melegakan para pelaku koperasi dan usaha kecil menengah. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam rahayu. Om Swastiastu. Saya Iwayan Wijanu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Ayo wisata kuliner ke Gianyar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Kumang Daging, Kadis Kominfo Kabupaten Karangasem. Mari kita berwisata kuliner ke Gianyar. Salam sehat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya Inyoman Sutirtayasa STMT, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karangasem sebagai agen perubahan. Om Santi Santi Santi. Salam. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Saya Adrian Labinen, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang, menyampaikan selamat kepada Kabupaten Gianyar. Kiranya semua boleh datang berkunjung ke Gianyar karena Gianyar itu indah. Hidup Gianyar, maju Gianyar. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Samuel Boro ST, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gianyar sukses dan bangkit. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Heribertus Namangiling, Sarjana Teknik, Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo Gianyar bangkit. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bulu Bepatobu Sarjana Hukum, Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo Gianyar bangkit. Salam sehat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maximus Akoid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ayo Gianyar bangkit. Gianyar selalu di hatiku. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi dari Dinas BU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Ayo Gianyar bangkit. Terima kasih. Secercah harapan di era pandemi, belajar dari Kabupaten Gianyar, Bali. Penguatan branding UMKM menuju sosial ekonomi Gianyar adaptif di tengah pandemi COVID-19. Kombinasi peluang, penguatan modal, lokal kreatif, dan optimalisasi peran digital. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali dengan luas wilayah 368 km persegi, sekitar 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.
Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Sukawati, Belah Batuh, Gianyar, Tampak Siring, Ubud, Tegalalang, dan Payangan. Kabupaten Gianyar sebagai salah satu tonggak pariwisata Bali nampaknya tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini jelas telah menghambat pertumbuhan berbagai lini, industri kecil, kerajinan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Gianyar. Gianyar yang selama ini dikenal akan sumber daya manusianya yang seni dan kreatif, harus padam di tengah hiruk-pikuk dampak COVID-19 ini. Kemunculan berbagai problematika kian masif, semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif, menurunnya omset penjualan UMKM, distribusi bahan baku yang terhambat, serta daya beli masyarakat yang semakin menurun. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian masyarakat akibat dari lesunya pasar. Penurunan daya beli ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang putus kerja, tidak adanya wisatawan mancanegara atau domestik yang datang ke Bali, maka proses produksi di UMKM juga mengalami gangguan. Sulitnya distribusi bahan baku, serta penurunan omset yang berimbas kepada ketidakmampuan pengusaha UMKM untuk membayar cicilan dari modal yang dipinjamkan oleh koperasi maupun perbankan lainnya. Oleh karena itu, disusunlah sebuah konsepsi kebijakan yang terangkum di dalam solusi-solusi strategis. Pertama, lokal kreatif, yaitu pemetaan potensi bahan baku lokal sebagai alternatif yang bisa diolah menjadi unggulan UMKM. 2, resources development, yaitu adalah mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan skill dan keterampilan mereka dalam memproduksi suatu produk. Selain itu juga menyiapkan berbagai macam bentuk sumber daya yang dibutuhkan, seperti misalnya bantuan teknologi dalam proses branding. 3, digitalisasi. Untuk koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan dengan alasan pandemi COVID-19, maka dapat ditanggulangi dengan melibatkan teknologi digital dalam setiap prosesnya. 4. Pemetaan peluang. Hal ini bertujuan untuk memetakan kembali kebutuhan dan potensi peluang ekonomi, seperti misalnya adanya peluang pada sektor pertanian dan melakukan pengolahan pada produk-produk pertanian untuk menunjang produk UMKM. 5. Penguatan modal. Mengupayakan pemberian permodalan bagi UMKM baik dari APBD Kabupaten, mengoptimalkan pemberian KUR dan KURDA melalui Bank Daerah Gianyar, APBD Provinsi maupun APBN. Strategi pengembangan potensi lokus. Di era digitalisasi ini, digital branding mulai dilirik oleh banyak pihak. Terlebih lagi, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas bertumpu pada teknologi dan proses-proses digital. Oleh karena itu, rangkaian solusi yang telah disebutkan pada prinsipnya berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga dapat menghidupkan kembali UMKM di Kabupaten Gianyar dan memberikan dampak positif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu mampu adaptif di tengah situasi pandemi saat ini. Olah mis jadi emas. Dari bahan yang kurang berharga bisa diolah menjadi produk yang bernilai tinggi dengan sentuhan tangan dan jiwa seni masyarakat Gianyar yang sudah terkenal akan kreativitas dan keseniannya, disertai pemasaran yang jitu dan pemanfaatan IT dengan melihat situasi pandemi COVID-19. Selain itu, Gianyar juga dapat dibrandingkan dengan Ayo berwisata kuliner ke Gianyar. Terobosan program KURDA Gana Raksika, kredit usaha rakyat daerah melegakan nafas para pelaku koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang terakhir, branding Gianyar, Gianyar selalu di hatiku. Rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan pada Kabupaten Gianyar. Yang pertama, perlunya dilakukan pemetaan potensi bahan baku lokal sebagai alternatif yang bisa diolah menjadi unggulan UMKM. Kedua, pentingnya peningkatan kompetensi pengelola UMKM.
3. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan koperasi di era pandemi COVID-19. 4. Mendorong industri kecil dan UMKM untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. 5. Memfasilitasi sumber-sumber pemodalan bagi UMKM. Dan 6. Menggandeng asosiasi yang terkait dengan UMKM dan industri pariwisata untuk memperluas jaringan marketing. Berbagai solusi yang ditawarkan tentu harus dibarengi dengan sinergi dengan berbagai pihak, serta menjaga konsistensi agar menjawab secara tepat sasaran kebutuhan masyarakat, agar kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Gianyar dapat meningkat kembali.